Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, mungkin pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Tetapi bisa jadi ada wabah yang lebih dahsyat dibandingkan pandemi COVID-19 ini. Imam Taqiyuddin Al-Maqrizi, beliau wafat tahun 845 Hijriah, dalam kitabnya yang berjudul Iti'azul Hunafa bi Akhbaril A'immah Al-Fatimiyah Al-Khulafa, jilid 2 halaman 235, beliau berkisah, wa fiha qadima kitabun min Bukhara annahu waqa'a biha waba'un 'azim hatta halaka min dhalikal iqlim alfin wa sittumi'ati alfin wa khamsuna alfi insan wa khallatil aswaq wa ughliqatil abwab wa ta'addal waba'u ila Azerbaijan fal ahwaz wal basrah wa wasit wa ammatu tilkal a'mal fakanatil hafirah tuhfaru wa yulqa fiha al-'ishrun wa thalathun minal amwat. Ini adalah kisah tentang kejadian pada tahun 449 Hijriah. Jadi di sana terjemahannya dari yang tadi saya bacakan. Dan pada tahun 449 Hijriah datang surat dari Bukhara. Disebutkan bahwa di sana terjadi wabah yang sangat dahsyat. Sampai-sampai yang meninggal di wilayah tersebut ada 1.650.000 orang. Pasar-pasar sepi dan pintu-pintu ditutup. Wabahnya menjangkit hingga ke Azerbaijan, Ahwaz, Basrah, dan Wasit, serta mayoritas daerah-daerah di sana. Dalam satu liang kubur dikuburkan 20 sampai 30 mayat. Ini luar biasa ya. Korbannya dalam satu tahun tidak disebutkan berapa bulan ya, hanya disebutkan tahun 449 Hijriah saja. Bisa jadi satu tahun penuh, bisa juga terjadi pada tahun tersebut pada beberapa bulan, bisa juga begitu. Korbannya di satu tempat saja di Bukhara, yang kemudian menjangkit sampai ke beberapa wilayah di sekitarnya, itu ada 1.650.000 orang. Luar biasa. Kemudian ada kisah lain yang sebetulnya ini adalah komentar terkait kisah yang baru saja kita baca. Disebutkan atau diceritakan oleh Imam Ibnu Asakir dan Imam Az-Zahabi secara ringkas. Yang terjemahannya saya bacakan saja intinya. Ketika Abu Uthman Ash-Shabuni, beliau wafat tahun 449 Hijriah. Jadi beliau wafat pada tahun kejadian wabah di kota Bukhara 449 Hijriah, dan memang beliau meninggal karena wabah tersebut. Kena wabah tersebut dari orang yang datang. Diceritakan ya, ketika Abu Uthman Ash-Shabuni sedang mengajar di majelisnya, datang utusan dari Bukhara membawa surat yang di dalamnya disebutkan wabah yang sangat dahsyat yang terjadi di sana, di Bukhara. Diceritakan dalam surat tersebut bahwa ada seorang laki-laki membeli roti di toko. Dia memberikan uangnya kepada penjaga toko. Sementara si tukang roti sedang membuat roti, tahu-tahu ketiga orang tersebut mati bersamaan dalam satu waktu. Ini nggak tahu siapa yang sakit. Jadi ada laki-laki ngasih uang ke penjaga toko kemudian ngasih uangnya atau ngasih tahu ke pembuat rotinya bikin roti, dan tiga orang yang ada di situ semuanya mati bersamaan dalam satu waktu. Saking dahsyatnya wabah yang terjadi pada waktu itu di Bukhara tahun 449 Hijriah. Selanjutnya dalam cerita itu disebutkan Abu Uthman tercengang mendengar isi surat
itu. Ada sesuatu yang tidak biasa yang dia rasakan. Dia pun menyuruh orang yang membaca surat tersebut agar membaca ayat. Ini saya terkesan dengan ayat ini, teringat kejadian yang sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa aminal ladzina makaru sayyiati ayyakhsifallahu bihimul ardh. Maka apakah orang-orang yang membuat makar jahat itu merasa aman dari azab Allah? Maksudnya, jika Allah membenamkan mereka ke dalam bumi. Surat An-Nahl ayat 45 dan juga ada ayat-ayat yang semacamnya. Jadi ayat ini mengatakan Allah mensinyalir ada orang-orang yang membuat makar jahat seperti itu, membuat virus atau membuat penyakit lalu menyebarkannya. Ya, kata Allah, maka apakah orang-orang yang membuat makar jahat itu merasa aman dari azab Allah jika Allah membenamkan mereka ke dalam bumi? Jadi kalau terkait virus corona ini, seakan-akan Allah mengatakan ini virus ada yang bikin, ada manusia yang bikin. Apa orang yang bikin itu nggak takut sama balasan dari Allah kalau sampai Allah membenamkan mereka ke dalam bumi? Selanjutnya cerita itu, Abu Utsman mengingatkan hadirin akan ancaman Allah dan siksa neraka. Dia bicara sangat bersemangat sampai hal itu mempengaruhi kondisinya. Dia merasa perutnya sakit. Dia pun dipapah turun dari mimbar. Dia mengaduh kesakitan. Dia dibawa ke kamar kecil. Dia terus bolak-balik ke kamar kecil sampai sore. Entah tadi itu dari pagi sampai sore atau siang sampai sore, yang jelas bolak-balik ke kamar kecil. Lalu dia dibawa ke rumahnya, dan selama 7 hari dia terus sakit. Upaya pengobatan yang dilakukan tidak ada pengaruhnya. Abu Utsman merasa ajalnya sudah dekat. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia berwasiat kepada mereka, dia minta dibacakan surat Yasin, lalu kondisinya membaik. Sering kejadian ya, orang mau meninggal ketika sakit kondisinya membaik, kemudian setelah dia mengatakan sesuatu atau orang senang dengan kondisinya yang membaik lalu dia meninggal. Ini Abu Utsman juga begitu. Setelah sakit parah, kondisinya membaik, dia pun membaca hadis. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, ini hadis ya di sahih, dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Dan dia wafat sesaat setelah selesai membaca hadis tersebut ya. Barang siapa yang akhir perkataannya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia wafat sesaat setelah selesai membaca hadis tersebut. Ya. Kisah ini sumbernya atau disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, Ibnu Manzur, kemudian juga Imam Adz-Dzahabi dalam Tarikhul Islam dan Syiar A'lamin Nubala. Pemirsa, tentang wabah ini tidak diketahui nama dan jenisnya. Kemudian jika ada yang mengatakan virus corona COVID-19 adalah wabah yang paling dahsyat, mungkin ia masih kalah dahsyat dibandingkan wabah yang terjadi di Bukhara pada tahun 449 ini. Dari sisi persebaran bisa jadi corona juga dahsyat, tetapi dari sisi jumlah korban dalam waktu yang sebentar, wabah di Bukhara ini dia lebih dahsyat, lebih luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.